Selamat Selamat siang semuanya, selamat berjumpa kembali dalam acara Impact Talk. Hari ini hari Kamis 9 Juli 2020 kembali bersama saya, Babang Host. Saya Eliezer yang siap menemani istirahat siang Anda. Seperti biasa, saya ingin menyentuh siang. Untuk Anda yang sedang berada di jalan atau yang akan berpergian, tapi ingin menyaksikan acara ini, jangan khawatir. Anda bisa mendengarkan versi audionya. Jadi hanya suara, jadi tetap aman ketika Anda berkendaraan. Atau Anda sedang sibuk, Anda tetap bisa mendengarkan suaranya saja. Anda bisa klik link podcast kami di deskripsi di bawah, klik Podbean-nya, dan tinggal install aplikasinya. Lalu Anda bisa langsung mendengarkan secara audio. Dan buat kuota sendiri tentu ini lebih hemat ya, karena hanya berupa audio. Nah, jangan lupa, kalau Anda punya pokok doa, Anda punya pertanyaan, Anda mau menyapa orang, langsung bisa hubungi hotline yang tertera di layar. Langsung saja di WhatsApp, boleh email. Misalnya ada pokok doa mau didoakan apa, kita akan tampung. Misalnya Anda punya pertanyaan tentang doktrin apa, tanya saja, nanti hari Selasa akan dijawab melalui program Meja Pastoral. Jadi kami siap selalu untuk menerima pesan, permintaan doa atau pertanyaan Anda di hotline kami. Jangan ragu-ragu atau jangan sungkan, langsung WhatsApp saja pada nomor yang tertera di layar. Nah, pada hari ini kita akan berbicara tentang mengelola keuangan keluarga. Sekali lagi, gara-gara corona, wah kalau bicara corona mungkin ada yang sudah mulai bosan, saya sendiri sudah mulai bosan, tapi memang dampaknya kemana-mana. Bukan masalah virusnya saja, tapi dalam kehidupan sehari-hari kita semua terdampak. Bukan hanya masalah kesehatan, tapi masalah pendidikan, bahkan masalah keuangan. Nah, sekarang kita mau bahas tentang bagaimana sih caranya mengelola keuangan keluarga. Telah hadir di studio bersama saya, yaitu Ibu Sarah Sinulinga yang telah hadir di studio 2 ID Center. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ko Eli, selamat siang buat semua yang sedang menyaksikan acara ini. Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Amin. Apa kabarnya Ibu? Baik. Baik. Ibu Sarah sendiri adalah pernah menjabat sebagai Kepala Keuangan di Institut Teknologi Bandung selama 26 tahun ya. Iya. Tante ya, wah luar biasa sekali. Lama ya. Iya. Dan sekarang sendiri sehari-hari menjalankan bisnis di bidang properti ya Tante ya? Iya betul. Iya. Mungkin bisa cerita Tante kenapa beralih Maksudnya beralih kemana? ke properti dari kepala keuangan? Oh dari kepala keuangan ke properti sebenarnya sama-sama sejalan. Oh sejalan. Jadi karena memang waktu dari dulu sudah mengolah keuangan bisa berjalan. Oke, Tante. Nah, saya mau tanya nih Tante. Apa sih mengelola keuangan itu? Seberapa penting sih Bu kita dalam mengolah keuangan keluarga? Wah itu penting sekali. Karena mengelola atau merencanakan itu menjadi nanti arahan kita untuk menggunakan uang kita. Kemana yang harus kita gunakan. Nah kalau kita tidak merencanakan atau tidak mengalokasikan uang kita kemana, maka itu sama seperti kantong bocor atau dompet bocor. Kita dengan mudah mengeluarkan kapan saja kita mau dan belum tentu sesuatu yang kita perlukan. Nah, seperti itu. Oke. Berarti sangat penting ya Tante untuk mengelola. Sangat penting. Dan apa aja sih Tante dasar-dasar dalam mengelola keuangan yang harus kita tahu sebagai pemula? Dalam mengelola keuangan itu sebenarnya ada disebut seperti kita medical check up ya, keuangan juga ada namanya financial check up. Jadi kita harus tahu apakah keuangan kita sehat atau tidak. Nah caranya itu sebenarnya mudah, simple sekali. Kalau keuangan keluarga itu simple karena kita sedang melakukan tujuan keluarga. Itu prinsipnya ataupun cara-caranya sama saja dengan kalau kita misalnya di kantor atau di perusahaan ya, tidak ada bedanya. Hanya ini kita arahkan apa sih tujuan keluarga kita. Nah itu ada beberapa pola ya, tapi pola yang paling umum adalah ada 4 cara. Pertama, tentukan dulu kebutuhan utama kita.
Kebutuhan utama itu harus ya setiap bulan yang harus kita keluarkan. Misalnya makan, minum, listrik, rekening, pokoknya rekening lah. Jadi rekening itu yang paling diutamakan karena nanti kalau rekening itu kan ada mengandung denda ya kalau kita terlambat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yang paling penting adalah dana darurat. Dana darurat ini yang amat sangat sering diabaikan oleh beberapa orang karena terutama anak muda merasa masih panjang perjalanan saya masih bisa melakukan banyak hal, uang saya kan terserah saya dong, saya udah capek kerja nih. Tapi sebenarnya dana darurat itu sangat diperlukan. Contohnya kalau ada misalnya yang tiba-tiba, namanya juga darurat ya. Sesuatu sekarang ini semuanya tidak pasti kan. Betul nanti. Bisa mungkin di kantor usaha menurun ya, lalu kita dapat gaji setengahnya. Betul. Atau kemungkinan juga di PHK. Betul. Nah, jadi buat yang masih single, dana darurat itu paling tidak 3 kali pengeluaran per bulan. Pengeluaran ya, bukan penghasilan nih. 3 kali kan tadi kita sudah, jadi pengeluaran kita berapa. Jadi kalau dana darurat ini bagi yang single itu 3 kali pengeluaran. Bagi yang sudah menikah seperti Ko El ini tapi belum punya anak, betul. Minimal 6 kali. 6 kali. 6 kali. Kalau 2 juta per bulan, lalu misalnya kali 6 ya 12. 12 juta. 12 itu juta. Harus ada di dana di rekening darurat tadi. Nah, kemudian bagi yang sudah punya anak minimal 9 sampai 12 kali. 9 nah, 12 itu kali. Yang harus disimpan ya. Jadi supaya dana darurat ini tidak terpakai, kalau saya membuat satu rekening khusus untuk itu. Simpan, kunci. Artinya tidak bisa diambil kecuali darurat. Nah, kemudian ada lagi namanya saving ya, tabungan. Yeah. Nah, tabungan ini seringkali beberapa orang dari sisa. Yeah. Padahal tabungan itu disisihkan, bukan dari sisa. Jadi kita sisihkan dulu tabungan kita berapa. Nah, tabungan ini ada nanti untuk hari tua kita atau untuk investasi misalnya, atau juga untuk pensiun hari tua. Nah, ini juga sangat penting ya, karena banyak orang tidak merasa penting. Nanti kalau udah tua kumaha engke. Gimana nanti? Padahal kalau tidak sekarang memulainya, nanti hari tua kita nggak punya apa-apa. Nah, ada satu penelitian di Amerika itu 2017 ya. 2017 mereka ada 2 bank meneliti perilaku orang, bagaimana apakah mereka mau menyimpan untuk hari tuanya. Nah, sangat mengagetkan, 41% hasilnya tidak menyimpan apa-apa untuk hari tuanya. Wah. Dan di Indonesia itu lebih parah lagi. Waktu ada penelitian tuh hampir 70%. 70% tidak menyisihkan. Tidak menyisihkan buat hari tua. Kenapa? Karena itu merasa nanti ada anak, aku bisa tinggal di anak, atau ada warisan kok, ada orang tua punya rumah kok, seperti itu. Nah, satu yang paling penting lagi adalah dana kesenangan. Dana kesenangan. Nah, ini berapapun uang kita, berapapun gaji kita, dana kesenangan ini harus. Jadi kalau tabungan harus dipaksakan, tapi kalau dana kesenangan ini harus. Nah, itu berapa persen tergantung berapa keuangan kita. Nah, saya sendiri waktu masih muda, belum ada pemasukan katakan ya, masih gaji yang pas-pasan seperti itu, ya kami bikin hanya 5%. Nah, kita menikmati kesenangan kita. Caranya mungkin saya bisa pergi ke Lembang hanya sekedar makan jagung, jalan-jalan. Nah, jadi 4 poin ini yang sangat penting. Iya, tapi banyak anak muda ini membalik tante. Dana kesenangannya yang disisihkan dan simpanannya yang nanti aja sisanya gitu. Cenderung begitu karena masih kuat ya. Iya. Dan betul tante, menurut karena budaya di Indonesia banyak sekali orang-orang yang berpikir gitu. Nanti kalau udah tua ada anak. Iya. Bergantung pada anak. Padahal sebenarnya lebih baik
ketika kalau kita dari muda bisa Iya. menyiapkan itu jauh lebih baik ya tante ya. Dan paling kasihan gini, misalnya ada orang tua yang sedang mengandalkan anak. Sekarang ini ya, anaknya di PHK. Oh betul. Mau jual rumah orang tua nggak laku. betul. Siapa yang mau beli sekarang? Betul. Nah, jadi itu pentingnya kita kenapa harus merencanakan keuangan keluarga kita. Oh iya. Dan satu lagi loh, sering terjadi pertengkaran karena uang. Jadi keluarga atau rumah tangga itu karena tidak merencanakan, Ya. dua-duanya suka-suka mengeluarkan uang. Tetapi kalau direncanakan, kita akan tahu kemana saya harus mengeluarkan uang saya saat ini. Jadi baik suami maupun istri seperti itu. Harus sama-sama sepakat. Jadi duduk bersama, kita mau apa nih? Mau saving buat investasi atau apa? Nah kadang-kadang kan itu jadi pertengkaran begini. Suami merasa udah kerja capek kan? Iya. Kok minta ini nggak boleh? Mungkin si istri berpikir, oh saya mau melakukan ini untuk bikin kejutan lah buat suami saya gitu. Iya. Atau suami mungkin berpikir, oh saya mau nanti beli mobil diam-diam. Diam. Tapi jadi masalah. Karena apa? Loh, biasanya uang segini kenapa jadi dipotong? Berkurang. Jadi sebaiknya perencanaan keuangan itu kita rencanakan bersama-sama. Jadi termasuk anak juga, karena anak kan nanti nggak mengerti kok tiba-tiba kita nggak bisa beli ini beli itu. Mungkin kita harus beritahu kita sekarang mau beli mobil karena kamu kan capek naik Grab tiap hari. Betul. Jadi nanti kalau kamu misalnya mau beli-beli yang lain mungkin kita tunda dulu. Jadi ada namanya menunda kesenangan sebelum tujuan kita tercapai. Tapi itu namanya hemat-hemat bahagia Mas Edi. Hemat-hemat bahagia. Jadi ada strateginya. Kita berhemat tapi kita bahagia. Itu satu istilah baru yang harus diterapkan dalam ekonomi sekarang. Hemat tapi tetap bahagia tante ya. Karena ada tujuan ya. Betul, karena ada tujuan. Iya. Betul. Nah tante itu kan tadi dikatakan bahwa ada 3 itu ya tentang dasar-dasar mengelola keuangan. Nah 4 ada 4 ya tante ya. Betul. Nah kira-kira kalau misalkan dari pandangan tante sendiri nih, kan sekarang perekonomian lagi turun, lagi lesu gitu ya. Tapi banyak orang itu berpikirnya bahwa wah nanti tenanglah setelah PSBB selesai kondisi akan normal. Tapi pada kenyataannya kan enggak tante. Kira-kira menurut tante kapan sih bakal balik normal kalau dari pandangan tante pribadi? Kapan ya? Kalau kapan itu adalah sesuatu yang belum pasti. Yang pasti adalah ketidakpastian itu. betul. Jadi mungkin kita melihat dulu kenapa sih roda perekonomian kita sekarang jadi begini. Itu kan semua dimulai dari adanya wabah virus corona ini ya. Betul. Jadi mungkin ketika nanti sudah kita menemukan jalan keluarnya, ada vaksin yang kita temukan, mungkin pada saat itu kita sudah mulai bebas untuk berusaha dan itu akan membuat roda perekonomian akan menjadi baik. Tetapi kapan itu saya kemarin juga mendengar dari beberapa ahli mengatakan bahwa untuk vaksin itu sendiri paling cepat ditemukan 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Itu udah ahlinya virus itu yang mengatakan seperti itu. Lalu untuk mengadakan pengadaan dari virus itu sendiri artinya vaksin itu 12 bulan untuk seluruh populasi. Wow, berarti sekitar 3 tahunan lah ya baru vaksinnya bisa didistribusikan ke orang-orang ya. Itu kalau ditemukan dalam 2 tahun. Betul. Jadi kenapa saya katakan ini tidak untuk menakut-nakuti, tetapi supaya kita berhati-hati menggunakan uang kita. Iya. Jadi sekarang yang paling penting adalah dana darurat dan mungkin saving ya, mungkin saving seperti itu. Iya betul ya tante, karena semua ini sedang tidak pasti ya tante Sedang ya. tidak pasti. Dan di kehidupan yang kemarin-kemarin pasti aja mengolah keuangan itu penting, apalagi di tengah ketidakpastian ini. Benar. Pasti jauh lebih penting ya tante. Iya. Sekarang utamakan banyak uang cash ya, uang tunai. Mungkin sekarang kalau mau mulai sekarang untuk berinvestasi, terutama bagi orang yang kehilangan pekerjaan atau mempunyai dampak, ya mungkin sekarang usahakan selalu ada tabungan seperti tadi. Iya. Ya. Betul tante, karena
kepastian tentang vaksin aja belum beres. Belum beres. Belum tentu kapan, apalagi perekonomian gitu ya. Karena Iya. ekonomi akan menunggu tentu dari kesehatan, karena kalau kesehatan sudah bisa kita ada vaksinnya, kita bisa berusaha dengan bebas, ekonomi mulai balik lagi ya Tante. Nah ya. pertanyaannya gini juga kok Eli, kalau itu belum ditemukan sampai kapan? Nah jadi bagaimana? Betul Tante, itu yang akan saya tanyakan ini Tante. Terus kalau itu sampai belum ini, apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini Tante? Kalau nggak berubah juga, bagaimana kita bisa bertahan Tante dalam kondisi seperti ini? Karena kita di antivirusnya sendiri belum ketemu, kita juga nggak tahu kapan. Nah, Iya. hal yang paling praktis yang bisa kita lakukan untuk setidaknya bertahan atau dalam kondisi seperti ini apa sih Tante? Yang utama adalah utamakan kesehatan. Utamakan kesehatan. Utamakan kesehatan itu karena sekalipun kita menabung banyak, lalu kita sakit, habis uang tabungan juga habis. Betul. Jadi saat sekarang ini, jadi kita harus mengalokasikan dana untuk kesehatan. Mungkin yang nggak biasa minum vitamin, sekarang kita dianjurkan vitamin C, vitamin E, lalu bahkan buah-buahan yang membuat kita sehat. Pokoknya utamakan kesehatan. Jadi dana kita mungkin tadinya nggak pernah keluar untuk masker misalnya ya, Iya. atau untuk hand sanitizer seperti itu. Dulu kan nggak ada. Iya. Tapi mungkin bisa tertutup dari dana transportasi yang kita kan sekarang jarang keluar ya. Betul. Tapi utamakan kesehatan. Itu nomor 1. Lalu yang kedua, setelah kita mengutamakan kesehatan, stop membeli barang yang tidak perlu. Oh, online apalagi ya Tante ya. Sekarang banyak sekali tuh penawaran-penawaran yang harganya anjlok yang membuat kita dengan mudah ingin membeli itu ya. Betul Tante. Tapi stop dengan pengeluaran yang tidak perlu, berhenti. Lalu hindari pengeluaran yang tidak di dalam rencana. Hindari pengeluaran yang tidak dalam Iya, rencana. kan tadi kita sudah berencana nih. Betul. Berarti sebenarnya kalau ya pertama harus kita bikin rencana dulu Tante ya. Itu yang terpenting, makanya disebut manajemen keuangan. Betul. Manajemen itu kan artinya bagaimana kita merencanakan, mengelola dan mengalokasikan dana kita untuk apa sampai seperti apa yang kita mau. Iya, kalau tanpa kita memperencanakan keuangan terlebih dahulu, otomatis keuangan tidak bisa dikelola dengan baik. Tidak ya, Tante? bisa dan tidak bisa juga dievaluasi. Oh betul. Ya kita tidak tahu, makanya kantong bocor tadi, Oh, iya, betul. dompet bocor semuanya iya. karena mudah gitu seperti itu. Oke, berarti harus stop pengeluaran yang di luar rencana. Stop pengeluaran yang tidak direncanakan, hindari pengeluaran dan yang memang betul-betul kita tidak rencanakan sebelumnya ya. Oke Tante, berarti memang balik lagi tadi ya. Karena memang banyak sekali anak muda itu, atau bukan anak muda sih, saya melihat banyak orang yang zaman sekarang itu ya udahlah yang penting kan tiap bulan gue dapat gaji. Iya, Pokoknya sama gaji ada mah pakai aja. Tapi sebenarnya dalam masa-masa seperti ini baru kerasa nih perbedaan orang yang merencanakan dan tidak kali ya Tante ya. sangat berbeda. Tuh dulu saya masih bekerja itu ya. Ada satu teman saya tuh, wah gajinya jauh lebih banyak lah. Dia juga punya usaha pada saat itu. Tapi bedanya apa? Dia tidak merencanakan. Sampai dia pensiun, dia tidak punya dana pensiun. Kebetulan dia nggak pegawai negeri ya. Saya memang pegawai negeri juga gitu. Tapi saya tetap merencanakan dulu mau seperti apa nanti kalau sudah tua. Jadi kita punya istilah gini, muda berkarya, tua bahagia. Oh iya, harus Tante itu. Itu pasti keinginan semua orang itu satu aja bahagia, tapi itu dimulai dari merencanakan Betul. sejak muda ya Tante Iya, ya. sejak muda. Oh, betul, karena banyak sekali pengeluaran yang kalau kita tidak rencanakan kan kita nggak tahu ya. Itu sebabnya yang paling utama dalam keuangan ini adalah mencatat. Kuncinya dicatat. Nah, kenapa? Saya pun pernah gagal, sudah saya rencanakan, saya gagal. Contohnya gini, pergi ke mall misalnya, saya nggak rencana nih beli sesuatu nih. Lah di situ banyak sekali ditawarin Diskon. barang-barang murah, diskon. Padahal saya sudah punya barang itu, jadi tergoda lalu membeli. Nah, kenapa perlu mencatat tadi?
catatan itu seperti sebuah peringatan kepada kita. Jadi harus dicatat, walaupun gagal, catat. Jadi pada saat mencatat itu kan menyesal nih, udah beli nih. Aduh, ini nggak dalam rencana, ini udah harusnya nggak beli, ya tapi terus dicatat. Nah, begitu seterusnya, sampai nanti pada akhirnya kita mulai di dalam jalur keuangan yang sehat. Nah, jadi keuangan yang sehat itu kalau penerimaan kita lebih besar dari pengeluaran kita, dan itu berapapun bisa kita lakukan. Jadi bukan harus menunggu gaji yang banyak sekali. Betul Tante. Berarti evaluasi sendiri tadi kan dicatat, terus melihat itu bagian dari evaluasi Tante ya. Nah kalau evaluasi sendiri baiknya dilakukan per kapan sih Tante? Per bulan kah, per minggu kah, atau per hari kah, atau bagaimana nih Tante? Kalau saya sendiri tuh biasa per bulan ya. Karena akan merencanakan berikutnya lagi gitu. Per bulan itu ya mungkin lebih baik juga kalau per minggu juga mungkin jadi lebih mengontrol ya. Tetapi kalau ya namanya juga masih banyak kegiatan lain ya, per bulan mungkin itu lebih ya paling lama sebulan sekali lah bisa dievaluasi. Tapi yang paling penting tadi adalah perencanaan. Karena sebenarnya gini, kalau kita gagal merencanakan itu sama dengan kita merencanakan untuk gagal. Betul Tante, betul, setuju saya. Jadi hati-hati dalam perencanaan kita, dan ya seperti tadi harus dengan persetujuan bersama supaya ketika menjalaninya nyaman gitu. Karena paling banyak itu pertengkaran juga dari keuangan. Iya betul. Banyak sekali pertengkaran dalam keluarga dari keuangan. Juga bahkan sampai kalau kita baca akhir-akhir ini perceraian. Gara-gara masalah keuangan ya. Karena keuangan, karena corona ini kan. Iya betul. Ya mungkin karena mereka mungkin nggak mempersiapkan dana darurat atau dana ada saving yang lain, sehingga ketika tidak ada uang saling menyalahkan. Iya Tante. Iya. Karena tadi ya berarti pertama kali merencanakan keuangan, hitung dulu pengeluaran yang harus, rekening, terus tadi juga berbicara tentang dana darurat, itu dulu, baru dana simpanan, dan sisanya buat dana kesenangan gitu Tante ya. Dan ingat ya, bukan sisakan, sisihkan. Betul, buat tabungan sisihkan. Sisihkan, ingat. Jangan Sisihkan. disisakan yang sisa. Karena memang pengalaman saya dulu waktu muda juga Tante. Ya sekarang juga masih muda sih, tapi waktu dulu masih 20-an, nabung itu nanti kalau ada sisanya, dan hasil gak pernah ada sisa. Itu yang disebut kantong bocor. Iya betul Tante. Jadi lebih baik begitu dapat gaji atau penghasilan langsung disisihkan buat tabungan. Memang sekarang sih saya juga seperti itu, terutama ya setelah berkeluarga kan berpikir bahwa saya kepala keluarga, kalau ada apa-apa harus punya uang lah. Jadi memang langsung disisihkan. Jadi buat anak muda yang masih single dan masih baru-baru bekerja, langsung disisihkan, jangan tunggu disisakan ya. Karena biasanya zaman sekarang nggak ada sisanya Tante, semua dibeli. Diskon di mana-mana. Nah, kalau beli juga ada triknya nih. Kalau membeli itu bukan karena gengsi atau bukan karena orang lain, tetapi membeli sesuatu karena fungsi ya. Iya. Jadi kalau karena gengsi kita capek. Misalnya aku punya HP nih. HP ku udah cukup bisa kok untuk komunikasi dengan orang lain. Betul. Tapi karena gengsi, udah kuno atau gimana, saya beli aja lah. Betul. Baru. Dan itu tidak pernah kenyang. Kalau beli karena gengsi tidak akan pernah kenyang. Betul. Karena harus karena fungsi. Karena memang tiap bulan juga ya kalau soal gadget ya itu keluar yang baru, nggak akan ada habisnya. Betul. Nah Tante, balik lagi tentang ke pengelola keuangan nih. Saya mau tanya tentang untuk yang terdampak langsung Tante, kan sekarang ya itu kan memang dulu harusnya sebelum ada corona ini kita sudah mulai merencanakan nih. Tapi untuk buat yang sekarang kena dampaknya langsung, yang bahkan ada yang kehilangan pekerjaan karena kayak yang kerja di salon kan otomatis salon tutup ya nggak ada kerjaan. Iya. Apa sih yang bisa dilakukan Tante untuk mulai menata kembali pengelolaan keuangan, bahkan keuangan keluarga? Untuk berdampak langsung ya, saya pun kena dampaknya di dalam kos-kosan ini. Saya kena karena kuliah kan dimulai di adanya dari rumah ya. Betul. Jadi ada beberapa yang pulang, jadi kena. Tapi kami yang utama yang kami lakukan adalah bagaimana supaya kita kan punya karyawan. Jadi bagaimana supaya setidaknya gaji mereka tidak dipotong dulu. Dan sampai hari ini puji Tuhan masih bisa ya. Wah, tidak dipotong. Tetapi kami juga bicara kepada mereka kan,
kan melihat nih sekarang keadaannya begini, bahwa nanti kalau ada perubahan ya harus kita mengikuti sama-sama perubahan itu. Betul betul. Nah itu kalau yang masih ada ya tetaplah saving ya. Jangan kalau misalnya walaupun gajinya sedikit ya berhematlah, berhemat. Jadi mulai lagi menata kembali keuangan kita. Iya, Tante. Menata kembali keuangan kita. Lalu sebenarnya kan prinsip keuangan itu cuman begini ya. Bagaimana menekan pengeluaran dan bagaimana menambah penghasilan, penambahan. Sekarang pada saat seperti ini mungkin perlu dipikirkan bagaimana supaya penghasilan bertambah. Iya, nah itu caranya macam-macam ya, bisa dengan menjual keahlian. Iya. Sekarang kan banyak tuh yang lewat online nawarin seminar online atau pelatihan-pelatihan online Tante ya. Ya bahkan teman saya yang dulu dia punya catering besar ya, kalau di ITB dulu kalau ada seminar, kalau ada pernikahan kita pesan ke dia. Iya. Tapi kan sekarang siapa yang mau nikah, siapa yang ada catering. Nah dia juga punya hotel, hotelnya juga tutup. Oh sampai hotelnya tutup? Hotel tutup karena kan kemarin nggak bisa. Betul. Nggak menerima ya. Jadi saya bertanya apa sih yang sekarang dilakukan? Tahu nggak dia bikin apa? Apa? Sambal. Oh dia bikin sambal di rumah, di packing. Sambal beraneka ragam sambal dengan segala level pedas. Oh. Dari mulai sambal merah sampai hijau segalanya ada. Dan saya tanya, itu gimana ininya? Laku nggak? Laku banget. Dia hanya bikin sambal doang. Jadi dia bisa memanfaatkan keahliannya yang dulu masak, sekarang sambal di pack gitu ya Tante ya? Iya. Terus dijualnya online atau ditawar-tawaran? Ada yang online, ada yang ditawarin dari grup WA ITB itu kan kita banyak ya. Iya. Dia tawarin dari situ dan orang udah tahu kan rasanya masakan dia. Betul. Nah, terus ada juga yang begini sekarang Koeli. Ada dia buat lagi makanan yang siap makan tapi yang dibekukan. Oh, frozen food gitu ya? Betul. Jadi dia titip. Tinggal di microwave gitu. Iya, tinggal dia titip, dia bikin. Oh, saya bikin banyak katanya di sini 100, di sana 100. Nanti ya, tiap minggu tinggal nagih-nagih aja seperti itu. Nah, itu jual keahlian namanya. Betul. Nah, sekarang kan juga banyak anak-anak muda tuh yang bisa dapat duit dari YouTube. Betul. YouTuber misalnya. Iya. Kenapa enggak? Betul. Saya kemarin nemu konten ini loh. Ada satu ibu, kenapa saya ingin melihat dia? Karena dia dari daerah saya. Oh. Sederhana. Mereka itu adalah buruh tani di Malaysia. Oh iya. Di perkebunan. Nah, yang menarik buat saya, dia bikin konten itu pada saat kejadian corona ini ya. Yang dia sampaikan itu sederhana sekali. Bagaimana dia mulai mencari sayur di hutan, bagaimana dia mulai memasak. Tapi saya lihat sekarang ininya banyak sekali yang nonton YouTube-nya itu gitu loh. Dan itu juga menghasilkan. Memang dunia online YouTube juga itu menghasilkan uang sih kalau memang bisa dikelola dengan baik ya. Ya itu tadi mau juallah keahlian kita apa yang kita bisa gitu. Ya betul. Itulah untuk bertahan saat ini ya harus menambah penghasilan. Tetapi ada satu lagi, mungkin kita punya halaman yang luas. Kenapa kita nggak tanam sayur? Ya, sekaligus menghilangkan rasa bosan kita ya di rumah ya. Iya betul. Iya, jadi memanfaatkan yang ada. Jadi memanfaatkan yang ada sehingga bisa menekan pengeluaran juga dengan punya sayur sendiri ya Tante, bisa masak sendiri. Berarti intinya itu ya harus berkreativitas ya Tante ya. Iya, iya. Kreativitas kita memang dituntut pada saat seperti sekarang ini. Betul. Karena sebenarnya semua orang pasti ada keahliannya, tapi bagaimana untuk menjadikan itu sebuah komoditas ekonomi itu diperlukan kreativitas dan kemauan ya Tante ya. Tekunan juga. Iya. Berarti ya balik lagi sebenarnya di tengah seperti ini sebenarnya peluang usaha tetap ada di mana-mana. Hanya cara kita melihat peluang ekonominya harus mulai berbeda. Yang tadinya cuma melihat yang penting saya ke kantor dari gaji, ya sekarang harus berpikir saya bisa apa gitu ya. Sebenarnya kalau Ko Eli di dalam setiap masalah selalu ada peluang. Setuju Tante. Itu selalu. Apapun dia, kejadian apapun dia. Nah sekarang kan kalau kita lihat sekarang wabah corona ini peluangnya adalah mungkin membuat masker. Dulu kita nggak butuh kan? Betul. Jadi
terjadi masalah, tapi ada peluang gitu loh. Betul, betul. Atau kita membuat minuman-minuman sehat. Betul. Nah, itu juga sangat bagus. Kemarin ini kita jalan, saya kok melihat ada orang kok banyak di situ ya, ada apa ya gitu. Pas dilihat dia hanya jual susu ini, susu jahe merah. Itu banyak yang beli. Iya, Karena iya. orang sadar bahwa dia butuh itu gitu loh. Betul, betul. Nah, artinya setiap ada masalah selalu ada peluang. Betul, setuju Tante. Makanya diperlukan sekali kreativitasan dan tentunya dengan apa yang ada harus dikelola ya Tante ya. Iya. Jadinya jangan nangis. Nangis. Merenungi nasib. terus ya yang ada bukannya dihemat-hemat tapi malah dipakai. Pasti tentu dengan perubahan perekonomian ini cara kita mengelola keuangan juga mungkin harus dievaluasi lagi Tante ya. Iya, Nggak bisa kembali betul. kayak dulu ya. Iya, karena mungkin penghasilan yang misalnya kena dampak itu kan mungkin penghasilannya berkurang. Betul. Jadi betul. menata kembali keuangannya. Jadi memang keuangan itu terus gitu. Iya. Terus kita harus lakukan perencanaannya. Tapi walaupun kita sudah kena dampak, tetap harus direncanakan. Direncanakan saja bisa salah, apalagi tidak direncanakan. Betul Tante. Jadi memang merencanakan perekonomian keluarga ini luar biasa penting karena ya tadi ya sekarang masih dapat gaji Tante. Ya, Nanti bulan depan kan nggak tahu. belum tentu. Karena tidak menentu karena virus corona sendiri belum ketemu ya Tante. Iya, kita belum tahu vaksinnya, belum dapat vaksinnya ya. Iya betul. Nah berarti diperlukan kreativitas, diperlukan kemauan untuk menanggapi dan tentu pengelolaannya harus lebih baik untuk sekarang ya Tante ya. Ditata kembali. Ditata kembali. Tidak mungkin sama. Maksudnya mungkin kita melakukan penghematan juga ya. Misalnya kalau siang atau cuaca dingin bagi yang punya AC nggak usah pakai AC lah. Iya. Zaman sekarang ini atau mungkin kita lebih sering mengontrol kamar anak-anak yang ada AC. Mereka kan main tinggalin begitu aja, Iya. nyala. Jadi ya lakukanlah penghematan, pemangkasan biaya di mana-mana. Itu bisa kita lakukan kok. Iya, dan memang mengelola keuangan itu harus jadi gaya hidup ya Tante karena harus terus karena ya semua berubah. Ya. Tetap harus direncanakan. Tetap harus direncanakan. Sedikit atau banyak. Karena begini, uang itu sedikit cukup, banyak bisa kurang. Gimana nih Tante? Sedikit cukup, Sedikit cukup, tapi banyak bisa kurang. banyak bisa kurang. Kenapa coba? Kenapa Tante? Kenapa? Karena nggak direncanakan. Jadi akhirnya kurang. Jadi beli ini, beli gitu, yang seperti yang kata saya tadi, beli gengsi, bukan beli fungsi. Betul. Jadi seperti anak muda nih, terutama nih saya ingatkan anak-anak muda nih ya. Iya. Dan sering kan merasa tidak punya arti kalau HP-nya murah. Betul. Teman-teman semua mahal. Nah, jadi kembali kepada ingatkan lagi diri kita bahwa nilai kita sudah sangat maksimal sebenarnya di dalam Tuhan itu kita Setuju. sangat maksimal. Jadi kita mau ditambah dengan HP yang tercanggih pun nggak menambah nilai kita. Betul. Atau kita juga punya misalnya HP yang kuno nggak mengurangi nilai kita. Setuju, gitu. Tante. Jadi ya sejalan lah pengertian-pengertian itu. Iya. Jadi ya tadi melakukan penghematan, jangan gengsi dan terus dikelola. Tidak ada kata terlambat ya Tante ya. Tidak ada kata terlambat. Dengan apapun yang ada sekarang kita bisa mengelola. Iya. Betul. Kan masih banyak juga orang-orang sekarang yang masih kerjanya mendapat penghasilan full, jadi bisa menata seperti tadi. Iya. Nah Tante, sebagai orang Kristen dan ahli perekonomian, ada pesan nggak Tante atau ada pesan buat kita semua untuk menguatkan di tengah-tengah seperti ini dalam hal ekonomi itu? Karena kan banyak orang khawatir, banyak orang kebingungan. Nah, menurut Tante sendiri dalam iman Tante sebagai orang percaya, apa sih Tante yang ingin disampaikan buat para yang menyaksikan di rumah? Iya. Kalau saya itu selalu memegang janji Tuhan ya. Buat saya janji Tuhan itu betul-betul berarti. Di saat sulit, di saat senang tuh janji Tuhan itu betul-betul yang menguatkan saya. Saya sering dari muda itu saya sering memegang janji Tuhan dan janji itu saya dapat dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Oh iya. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Iya. Dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Artinya dalam situasi sekarang ini
di dalam wabah yang sedang terjadi ini kita nggak sendiri. Betul. Tuhan mengatakan, Tuhan tahu kita banyak ketakutan. Tuhan, janganlah takut, aku beserta engkau. Dan satu lagi, Filipi 4:13, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya ketika kita berjalan bersama Yesus, saya sering ingat Petrus ya ketika perahunya mau tenggelam ya, dia panggil Tuhan. Jadi sebenarnya rasa aman itu bukan karena adanya bahaya atau tidak adanya bahaya. Rasa aman itu karena kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Jadi selama kita memanggil nama Tuhan dalam hidup kita, mengandalkan Tuhan, kita pasti aman. Betul, setuju Tante. Karena memang ya kita kadang fokusnya sama apa yang di dompet itu, kita nggak sadar bahwa sebenarnya yang naruh uang di dompet itu Tuhan juga. Betul sekali. Dan Tuhan itu nggak pernah tidur, dan Tuhan itu selalu ya tahu apa yang kita butuhkan ya Tante. Ya, benar. Ya, betul. Terima kasih banyak Tante, ini sangat menguatkan. Sama-sama. Begitu luar biasa, karena banyak orang yang mungkin takut, bingung, tapi ya tadi Tuhan yang menyertai, jangan khawatir, jangan bimbang. Semua di tangan Tuhan. Itu sangat menguatkan. Makasih banyak Tante. Nah, buat pemirsa yang masih ingin bertanya tentang, ada yang ingin ditanyakan tentang mengelola keuangan, bisa langsung nge-WhatsApp ke nomor hotline di bawah sini. Oh, sini ya. Nah, di sini. Di bawah sini bisa. Nanti WhatsApp aja, mau tanya apa, kita nanti akan saya bacakan untuk dijawab oleh narasumber kita. Langsung bisa sekarang langsung di WhatsApp, nanti langsung dibacakan. Nah Tante, balik lagi tentang tadi, saya ada sesuatu yang saya ingin tanyakan dan menarik, itu adalah tentang dana pensiun Tante. Nah, dana pensiun sendiri nabung cukup nggak Tante? Kan karena setiap tahun itu nilai uang itu kan berkurang, atau inflasi itu menurun kan, nilai uang itu menurun. Nah, apa sih Tante yang bisa dilakukan untuk menjaga ketika nanti kita pensiun uangnya itu cukup? Kan kayak sekarang itu kita punya 50 juta tahun sekarang besar ya, nanti kesana tahun mungkin serasa 50 juta tuh mungkin setelah kita misalnya saya udah umur 70, mungkin rasanya kayak 5 juta gitu. Nah, itu apa sih yang bisa nilainya menurun ya? Iya. Mungkin kita bisa mulai berinvestasi ya. Investasi banyak sih, bisa dengan reksadana, obligasi ya. Tapi kami memilih untuk properti. Properti. Nah, jadi usahakan supaya kita mempunyai passive income. Jadi passive income itu adalah sebuah pemasukan di mana uang yang bekerja buat kita. Wah, menarik. Gimana nih Tante bisa passive income Tante? Jadi gini, waktu masih muda dulu nih, kita kan udah mulai dengan perencanaan ini. Kita minjam uang di bank untuk membuat rumah kos. Oke. Jadi pinjaman itu ada dua ya. Ada namanya pinjaman buruk, ada pinjaman baik. Oh iya. Nah, kalau pinjaman buruk itu adalah misalnya kita meminjam sesuatu yang akhirnya nilainya menurun. Mobil misalnya, semewah apapun sekarang mungkin 10 tahun ke depan itu sudah pasti turun. Karena ada depresiasi ya, ada penyusutannya ya. Jadi mobil atau yang lain-lain yang kira-kira akan nilainya berkurang, itu jangan didahulukan. Tetapi kalau misalnya beli rumah, kok Eli bangun besok pagi harganya naik. Betul. Tidur lagi, besok naik lagi. Jadi yang paling bagus adalah utang bagus itu adalah ketika orang lain yang menyicil utang kita, bukan kita lagi. Wah, luar biasa. Bagaimana caranya orang lain yang menyicil uang hutang kita ke bank? Ya, jadi kita bikin rumah kos, bukan kami yang nyicil, yang ngontrak yang nyicil. Betul. Ketika kita ngekos kan beli rumahnya pakai uang bank, orang lain ngekos, orang lain bayar, itu dipakai buat cicil, uang cicilan tentu. Itu yang disebut utang baik. Itu yang
disebut oleh ahli ekonomi Robert Kiyosaki ya. Dia Oke. mengatakan itu ada utang baik, ada utang buruk. Jadi memang harus disisihkan untuk investasi ini. Jadi passive income itu akhirnya yang akan membuat rasa ketenangan juga di hari tua kita. Iya. Jadi biarkanlah uang bekerja buat kita, jangan lagi kita yang bekerja untuk barang. Oh iya betul. Nah, Jadi ada Tante memilih bidang properti sendiri ya Tante. Ya kami bergerak di situ. Tapi kalau misalnya selain properti, kalau misalnya ada yang usaha kecil-kecilan Tante, kan memang dulu kalau boleh tahu, kalau kita nih mau usaha properti, kan modalnya besar, itu pinjam dari bank sendiri. Dulu Tante gimana bisa jadi ACC Tante? Iya, ini memang menarik ya. Kami memang ada sedikit modal nekat juga ya, karena setiap pengusaha itu kan harus berani menerima risiko. Iya. Jadi jangan jadi pengusaha kalau nggak berani. Jadi caranya ya kami pinjam, lalu suami saya membuat gambar dari rumah kos itu. Rumah kos belum jadi tapi sudah dijual. Oh, wow. Jadi caranya ditaruhlah di depan bangunan itu. Iya. Jadi ini nanti akan jadi sekian kamar 1, 2, 3 sama sekian. Kalau kamu bayar sekarang harganya sekian, kalau nanti sudah jadi harganya sekian, karena kita kan masih kurang modal nih. Ya, wah. Jadi itu luar biasa. Rumahnya belum jadi sudah Udah banyak yang dipesan. kontrak, Tante. Karena kita bikin bikin Kayak promo begitu. promo dan harganya memang dibuat semenarik mungkin. Jadi ketika udah kira-kira 60%, suami saya kita membuat seperti itu. Sudah dipromosikan. Sudah dipromosikan sehingga dana kekurangan untuk membangun itu tertutupi. Oh. Nah, ketika untuk menjadi membayar ke bank, ya itu tadi mereka membayar utang kami. Oh. Jadi, wah, saya jadi tertarik juga Tante. Karena memang luar biasa sekali kalau bisa kita menghasilkan passive income. Tapi orang lain yang Ya. ini ya, wah luar biasa Tante. Kita yang minjam, Iya. tapi orang lain yang bayar utang kita. Iya. Nah, tapi di sini dibutuhkan ini loh, Ko Eli, sangat dibutuhkan disiplin. Pada saat utang-utang belum lunas, jangan pernah bersenang-senang. Oh, iya. Dari hal itu ya maksudnya. Betul. Ya. Jadi saya punya catatan untuk setiap rumah, untuk setiap lokasi itu saya punya catatan. Dia sudah sampai mana? Udah bisa nggak kita nih pakai untuk bersenang-senang atau jadi ada istilahnya menunda kesenangan. Tunda dulu kesenangan, tetapi kita tetap senang karena ada harapan kita bahwa nanti suatu hari kita akan menikmati. Ya sama kayak menanam pohon ya Tante ya. Hari ini kita tanam bijinya, jangan nanti baru keluar batangnya kita udah pakai buat kayu bakar, tapi tunggu nanti sampai ada buahnya. Nah kalau istilah Pak Tung Desem Waringin itu, kebetulan kami dulu sering ada seminar juga dengan beliau di ITB, jadi saya sering banyak tanya juga beliau ya. Jadi kalau menurut beliau ya tanam pohon uang kita, tanam pohonnya. Jadi jangan pernah pohonnya yang ditebang, betul. Lalu kita nggak punya pohon lagi, tetapi biarkan dia bertumbuh. Nanti kalau sudah berbuah nikmati. Silakan mau beli apa, beli apa, karena sudah berbuah. Gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita punya uang, punya modal, sekarang kita habiskan ya nggak akan dapat. Betul. Nggak akan bisa beroleh apa-apa. Betul ya. Ya jadi kayak saya punya pengalaman dulu, bukan pengalaman, punya teman, nah cerita dia gagal buka warung karena barang dijual dapat uangnya bukan dipakai buat beli barang lagi, tapi dia pakai habiskan untuk yang hal lain. Ya, jadi modalnya kepake ya, kalau gitu Malah. pasti. Betul Tante. Jadi kita harus menahan diri sampai benar-benar bisa dinikmati ya Tante ya. Menunda kesenangan. Setuju Tante. Karena tidak selamanya kita, maksudnya tidak harus terus-terusan kita bersenang-senang. Kadang-kadang memang harus ditunda untuk tujuan yang lebih baik ya Tante ya. Iya. Betul. Nah, di line hotline sendiri belum ada yang bertanya Tante. Kalau gitu saya lagi yang bertanya sebelum kita akhiri. Terakhir Tante, kalau misalkan kita
pinjam uang untuk kebutuhan pribadi gimana sih Tante? Maksudnya kan kadang-kadang orang sekarang udah nggak punya uang nih. Kita mau melakukan pinjaman itu untuk bertahan hidup. Kan otomatis itu sangat sulit untuk dibayar. Tapi bagaimana kalau tadi yang pinjaman baik itu kalau untuk skala kecil misalnya bisa pinjam buat apa Tante? Misalnya kan kalau Tante kan langsung ke properti nih, memang besar gitu. Kalau pinjaman buat sehari-hari gitu buat orang-orang yang sekarang udah uang habis, kalau pinjam uang ke tetangga buat makan, mau bayar pakai apa nantinya kan? Uang makan. Nah, kalau kita mau pinjam uang buat usaha, liriknya kemana sih Tante untuk usaha kecil-kecilan? Kalau pinjam uang buat usaha itu memang memerlukan sebuah jaminan ya. Jadi kalau yang usaha kecil mungkin bisa ke keluarga dulu ya. Karena apapun dia kalau untuk menghasilkan mungkin keluarga juga mau membantu. Jadi jangan tidak meminjam yang konsumtif tetapi meminjam untuk yang menghasilkan. Jadi saya kira orang terdekat, kalau kita ke bank tiba-tiba datang, kita nggak punya jaminan apa-apa, bank juga mungkin berpikir ulang ya. Tetapi kita bisa ke orang dekat dulu. Maksudnya sekecil apa nih? Saya belum tahu. Misalnya apa? Misalnya kalau seperti yang saya lihat kemarin yang jualan susu jahe merah itu, saya tanya berapa modalnya Mas? 500.000. Oh cuma 500.000 katanya untuk beli jahe, beli gula. Jadi itu yang diputar-putar, besoknya begitu lagi dia putar gitu. Tapi gerobaknya dia punya dari keluarganya gitu, seperti itu. Jadi saya kira kalau yang masa sekarang ini, kalau misalnya kita belum bisa minjem ya dua hal tadi kan, bisa jual keahlian tapi bisa juga jual tenaga. Betul. Jadi mungkin kita bisa ya bekerja dulu di tempat lain. Kalau mungkin di sini saya tidak tahu ya, mungkin kalau dulu teman saya tinggal di Belanda itu dia udah tua, orang tuanya bukan teman saya, orang tua teman saya. Jadi di sana ada anak-anak muda yang belanja buat dia. Nah itu dikasih uang buat mereka gitu loh. Jadi salah satunya kalau sudah tidak ada lagi penghasilan, ya itu tadi. Kita jual tenaga atau jual keahlian. Oke. Berarti sebenarnya untuk usaha itu modalnya tidak terlalu besar kalau kita mau berusaha untuk, maksudnya dengan nggak malu lah untuk usaha kecil susu jahe merah itu ternyata modalnya. Itu teman saya yang bikin sambal itu. Iya. Itu yang punya hotel tapi jangan saya sebutkan di mana. Dia punya hotel, dia orang kaya. Dia punya uang. Tapi nggak malu ya Tante jual sambal? Nggak malu, yang malu itu mencuri. Betul Tante. Dia tuh bangga sekali memperkenalkan produk dia gitu. Lu bayangkan berapa banyak kita di ITB, ribuan kali ya, dengan karyawan-karyawan gitu. Coba dia dengan ke situ aja dia udah cepat habis. Nah kemarin dia tawarin lagi yang makanan beku itu. Nah sebenarnya bisa kalau di mana ada kemauan benar, di situ ada jalan sebenarnya. Berarti sebenarnya ya itu yang menghambat kita buat berkreasi karena kita tidak mau mencoba hal baru. Padahal orang yang sukses pun yang sudah punya, notabene-nya udah sukses, sudah punya usaha sendiri, mapan, ketika ada masalah ini dia pun berusaha jual sambal pun dilakukan ya Tante. Saya kira dia tidak kekurangan uang. Dia pasti sudah punya saving dan dia sudah punya dana darurat. Tetapi dia lakukan, saya tanya, kenapa sih kok masih sibuk melakukan ini? Untuk karyawan. Wah, luar biasa sendiri sekali. Jadi dia nggak malu, dia pakai nama dia yang sibuk nawarin, dia jual kepada kita semua, ya dapat uang dan karyawannya hidup saat ini. Betul, demi untuk menjaga, karena ya dia sebagai atasan tidak sembarangan. Iya, ada hubungan emosional kan, karena dari dulu sudah bersama-sama, jadi mereka menggantungkan hidup di dia nggak tahu, jadi nggak usah gengsi gitu loh. Kalau mau mendapatkan uang itu nggak perlu gengsi. Betul. Yang malu itu kalau kita mencuri, kalau menghasilkan karena karya kita itu nggak pernah boleh malu. Betul, jadi buat
para yang mendengar di rumah yang sedang terdampak atau dampak langsung dalam kehidupan sendiri. Tadi seperti yang kata Ibu Sarah katakan bahwa selalu ada peluang, selalu ada jalan asal kitanya mau. Ya tadi saya cukup kaget dengan modal 500.000 orang bisa jualan susu jahe merah dan laku lagi tentunya. Sangat laku. Dan tapi uangnya lebih baik diputar lagi tentunya daripada dipakai buat kesenangan. Menunda kesenangan dulu. Saat ini kita tunda kesenangan dulu karena kondisinya sedang tidak menentu. Ya Tante, mungkin saya akan simpulkan dari pembicaraan kita tadi ada 4 hal utama dalam kita mengelola keuangan, yaitu tentukan kebutuhan utama, rekening atau maksudnya tagihan yang bersifat ada denda itu kita bayar dulu, lalu kita berusaha untuk ada dana darurat buat yang single, 3 pengeluaran bukan pemasukan, buat yang sudah menikah tapi belum punya anak 6 kali minimal, buat yang sudah menikah dan punya anak 9-12 kali. Terus punya tabungan yang disisihkan bukan disisakan. Jadi kita menyisihkan uang kita untuk ditabung dan untuk dana pensiun tentunya, supaya jangan kita tergolong dari 70% orang Indonesia yang tidak menyimpan dana untuk pensiun. Tadi Tante juga menjelaskan bahwa dana pensiun sendiri bisa diinvestasikan ya Tante ya. Bisa mulai dari properti, reksadana dan sebagainya. Nah jangan lupa setelah kita menghasilkan uang punya dana kesenangan juga, karena kita sebagai manusia tentu perlu punya refreshing sendiri. Nah untuk dalam kondisi seperti ini yang 3 hal yang harus dilakukan, utamakan kesehatan karena mau punya uang sebanyak apapun ketika kita tidak sehat pasti uang habis ya. Terus stop beli barang yang tidak perlu, jangan tergoda dengan promo toko-toko online yang kasih promo yang turun harga. Stop yang tidak perlu, stop pengeluaran yang tidak direncanakan, karena itu pertama-tama mungkin harus kita mulai merencanakan keuangan. Dan kalau mau melakukan pinjaman lebih baik harus melakukan pinjaman yang baik, bukan pinjaman yang buruk. Jangan pinjam untuk sesuatu yang nilainya turun, apalagi bersifat konsumtif. Dan untuk memulai usaha, jangan malu. Usahanya terlihat kecil, terlihat remeh, tapi kalau itu menghasilkan pada masa sekarang lebih baik dijalani saja Tante ya. Aduh, terima kasih Tante untuk Sama-sama. ilmunya pada siang hari ini. Senang sekali berjumpa. Jangan kapok untuk berkunjung ke studio kami. Terima kasih banyak Tante sekali lagi. Mungkin ada pesan terakhir sebelum menutup Tante? Atau sudah cukup? Mungkin sudah saja. Sudah. Dan satu lagi yang penting adalah jangan lupa mengandalkan Tuhan. Itu yang paling penting. Kita mau berusaha segimanapun tetap Tuhan yang menyertai, Tuhan yang selalu mendampingi kita. Betul Tante ya? Benar itu. Jangan lupa mengandalkan Tuhan. Betul Tante. Selamat siang sekali lagi Tante. Terima kasih kehadirannya di studio kami. Nanti kita pasti akan undang Tante lagi. Amin. Terima kasih. Iya. Buat pemirsa yang baru bergabung, aduh pengen dengar dari awal, jangan takut. Bisa lihat rekaman off airnya atau siaran tundanya nanti di YouTube kami di FBC First Baptist Bandung. Nanti di sana bisa dilihat siaran tundanya, dan jangan lupa klik subscribe and like dan klik tombol notifikasinya supaya setiap kita kali online, setiap kali kita on air, Anda tidak akan ketinggalan. Nah untuk besok sendiri akan ada topik yang menarik dan kita punya narasumber yang luar biasa, yaitu kita akan bicara tentang bagaimana bijaksana dan bagaimana kita mengamankan sosial media kita. Tentu kita telah mendengar beberapa kasus di mana sosial media seseorang dibajak, lalu pinjam uang, lalu banyak orang kena tipu. Nah kita besok akan ngobrol-ngobrol dengan para pakarnya bagaimana cara mengamankan sosial media kita dan bagaimana kita bijaksana